Kalau tadi saya cek di Simaka itu totalnya 28. Nah, mudah-mudahan yang lain tidak nyasar di ini ya, kelas satunya ya. Karena kelas kita ini akhirnya dipisah, English Conversation berpisah dengan English for Accounting dan English for Economic. Well, because there is no moderator, kita langsung mulai saja ya. By the way, let us start for the lesson. As usual, before we start, let's pray together. Let's pray, begin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, thank you. Thank you everyone. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss. Oke, good evening Mas Supriyanto. Ada Mbak Katarina ya, Mas Rafli. Benar ya Mas Rafli ya. And then Mas Rival dan Mbak Sekar, Mbak Kurnia, and then Mbak Fariska, Mas Fadio, Mbak Yolanda, Mbak Fauzia, Mbak Zahra, and also Mas Tobias. Benar ya? Sorry, Tobias ini Mas atau Mbak ya? Mas itu, Oh, Miss. Mas ya. Oke. Karena profile picture-nya ini gambar ladies nih ya. Ada 12, baik. Seharusnya ada 28 student, but today there are 12 student, but okay, never mind. Kita langsung mulai saja. Ini tidak ada MC karena kebetulan di kampus lagi ada prom night ya. Karena besok Asia Wisuda. Jadi ada yang handle prom night, kemudian ada yang prepare untuk di hotel, seperti itu. I will share my slide. Kalau jam segini pasti sudah di rumah semua ya, rekan-rekan ya. Atau ada yang masih bekerja? Okay, this is my slide. Uh, well, sudah terlihat ya semuanya ya. Previous meeting, we have already discussed about introduction of conversation. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara tentang ini, the element of language ya, elemen-elemen dalam bahasa ada apa saja, mulai dari what is gambar orang yang sedang berbicara, ada speech, and then document, speaking, and then this one, sebentar. What is the importance of English in our daily life? In several sectors, ya. The first in business, and then education, media and entertainment, and also getting hired. Why the English is important? Kalau dalam dunia bisnis, kemarin kita juga sudah membahas, yaitu to facilitate global trade, negotiation, and also collaboration. And this is another importance of English language in our life. Actually in education, jadi di dalam dunia pendidikan tentunya bahasa Inggris sangat penting. Actually English is primary language of instruction in many educational institution worldwide. Atau kita biasa mengenalnya dengan EMI, English Medium Instruction. Jadi EMI ini yang menginterpretasikan bahwa penggunaan bahasa Inggris untuk mengajar mata pelajaran atau mengajar mata kuliah akademik di negara-negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa ibu. Seperti itu. Kita mengenalnya dengan istilah EMI, English Medium Instruction.
Jadi secara keseluruhan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks pendidikan give a wide access ke sumber daya akademik. Aspek lain yaitu di dalam media and entertainment. Jadi in media and entertainment, the role of English give dominance of English content. Kemudian sebentar slide saya ini tertutup. Staying update ya. Kita bisa tetap update mulai dari berita, informasi internasional ya yang disampaikan dalam bahasa Inggris, for example CNN, BBC, seperti itu. And the next is wider access to global entertainment. Jadi menguasai bahasa Inggris ini memungkinkan kita menikmati berbagai jenis hiburan tanpa terjemahan atau subtitle. Another one is getting hired. Jadi dengan menguasai bahasa Inggris, kita memiliki kesempatan yang bersaing ya, competitive advantage. And then the next one is essential for global rules. The last one, English same as valuable job skill. Jadi bahasa Inggris ini benar-benar dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, apalagi mungkin teman-teman yang bergerak di bidang multinasional gitu ya, di perusahaan multinasional atau bahkan tidak multinasional pun ada yang memerlukan bahasa Inggris jika relasinya lebih banyak dari luar negeri. Nah, this is the new discussion for us. Sepertinya minggu lalu, Jumat lalu belum sampai sini ya. Why is English the most widely used language in the world? Oke, saya rasa belum sampai di sini. So, there are several reason ya. Reason why English is a global language today. Jadi kenapa sih bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang digunakan secara global ya pada saat ini? The first is technology and science. The second one, British Empire. The third one, United States of America. And then the last one is the snowball effect. So what does it mean? Jadi maksudnya apa? Yang pertama adalah teknologi and science, ya. English dominate tech and science field. Jadi it means that in the world of technology and science, English is the main language people use to communicate ideas, research, and discoveries. Jadi bahasa Inggris ini mendominasi bidang teknologi dan sains. Ini berarti bahwa di dunia teknologi, kalau sekarang ini perkembangan AI ya, perkembangan AI yang cukup pesat, kemudian software, hardware, dan dunia sains seperti penelitian medis, fisika, atau kimia bahkan ya, orang-orang dari berbagai negara ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama untuk saling berbagi pengetahuan. Kalau teman-teman eh, sempat melihat settingan PC, laptop, atau bahkan smartphones-nya ya, pasti default language-nya adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa default-nya menggunakan bahasa Inggris. Cuman kita bisa mengaturnya mengganti menggunakan Indonesia atau bahkan Arab, Mandarin, seperti itu. And then the second one, most journals, manuals, and software use English. Most of the word scientific articles, instruction manuals, and software programs are written in English. This make it easier for scientists and professionals to share knowledge internationally. Jadi banyak jurnal atau artikel ilmiah ya. Misalkan nanti teman-teman mengambil lulus dengan publikasi ilmiah atau menulis artikel yang diterbitkan di jurnal, apalagi jurnal internasional ya. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa Inggris.
kemudian buku petunjuk teknik, manual books ya, pasti ada bahasa Inggrisnya. Software, nah itu pasti ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi hal ini memungkinkan para scientist atau researchers ya, ilmuwan, peneliti, atau profesional dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan memahami penelitian satu sama lain. Meskipun ya, kita pasti memiliki bahasa ibu yang berbeda. Jadi bahasa ibu itu bahasa yang biasa kita gunakan sejak lahir. Kalau kita biasa menggunakan bahasa Indonesia, berarti bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. And then the last one, internet grows boosts its global role. With the internet connecting people worldwide, ya. Jadi dengan internet ini kita bisa memiliki hubungan yang cukup luas. Saat ini pertumbuhan internet ini semakin memperkuat ya, semakin luas. Jadi memperkuat peran bahasa, khususnya bahasa Inggris secara global. Dengan semakin banyaknya orang yang terhubung lewat internet ya, bahasa Inggris menjadi bahasa standar internasional di berbagai platform atau bahkan di forum diskusi seperti itu dan materi pembelajaran secara online ya. eh Banyak aplikasi akademik ya, aplikasi akademik yang menggunakan bahasa Inggris seperti Udemy, kemudian Ruang Guru gitu ya. Itu beberapa menggunakan bahasa Inggris. And then the next one, British Empire. Nah, ini maksudnya apa British Empire? There are several points here that I want to talk about British Empire. The first is English spread through colonization, ya, colonize, ya, colonization. English was spread around the world through British colonization. When the British Empire expanded, they introduced English as the language of administration, education, and of course food trade ya. Jadi zaman dulu pasti perdagangan ya, melakukan perdagangan dari berbagai negara. Jadi dalam konteks ini Inggris membawa bahasa mereka ke wilayah jajahan, sehingga banyak orang lokal harus belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam pemerintahan dan sekolah. Nah, hal ini yang membuat bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di berbagai negara, ya karena Inggris menjajah beberapa negara seperti itu. And then the second one, use in education, law, and government. During the colonial period, English was adopted as the main language for schools, government offices, and legal system. Jadi di saat jajahan Inggris itu ya, dokumen hukum, kemudian sistem pengadilan, kebijakan pemerintah, bahkan institusi pendidikan ya, khususnya sekolah elit menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, bahkan sampai sekarang ini ada beberapa negara itu yang menggunakan di dunia pendidikan ya, yang menggunakan buku referensinya berbahasa Inggris. Jadi saya waktu itu pernah mengajar mahasiswa Malaysia. Nah, mereka bercerita bahwa bukunya yang digunakan itu adalah berbahasa Inggris. Karena memang Malaysia ini termasuk salah satu negara jajahan Inggris ya, seperti itu. And then, still official in many former colonies. Even after gaining independence, many countries kept English as an official or second language ya. Jadi banyak negara yang masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa kedua walaupun mereka sudah independence ya, sudah merdeka. Karena memang eh, komunikasi menggunakan bahasa Inggris ini sangat penting. Selain Malaysia, yang termasuk jajahan Inggris ada negara India. Mungkin teman-teman juga tahu ya, mengapa orang India bahasa Inggrisnya cukup bagus. Ya karena India salah satu negara jajahan Inggris. And then ada Nigeria, Filipina. Nah, bahasa Inggris tetap digunakan dalam bisnis internasional, pendidikan, dan hubungan diplomatik. Jadi waktu itu tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi sebelum COVID,
saya sempat mengundang orang India asli ya untuk datang ke Asia mengisi guest lecture, kuliah tamu. Nah, di situ memang, bahasa Inggrisnya mereka cukup bagus dengan dialek dan aksen yang kalau kita tidak terbiasa mendengarnya pasti akan bingung ya, karena tahu sendiri ya logatnya orang India seperti apa. Nah, itulah yang membedakan kenapa Indonesia dan India atau bahkan Malaysia tingkat bahasa Inggrisnya berbeda. Karena memang kedua negara tersebut merupakan negara bekas jajahan Inggris, walaupun sekarang sudah merdeka begitu ya, tapi tetap bahasa Inggris digunakan dalam dunia pendidikan atau bahkan dalam pemerintahan. And then the next one, United States of America. US influences global economy, media, and education. Nah, ini kita sudah tahu ya bahwa Amerika ini mempengaruhi ekonomi global, media, dan pendidikan. And then the next one, English promoted through Hollywood brands and university. Jadi bahasa Inggris disebarluaskan melalui film Hollywood ya. Merek-merek ternama, merek dari Amerika such as Apple, Microsoft, or Google ya, serta universitas Amerika yang menjadi destinasi studi populer. Banyak yang pingin studi di Amerika seperti itu. Semua ini membantu dalam penyebaran bahasa Inggris sebenarnya. And the last one becomes main language for global communication. Itulah kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa global di antara orang dari berbagai negara, termasuk di dunia bisnis, akademik, dan diplomasi. And the last one, the snowball effect, ya. Kalau teman-teman bisa membayangkan salju kemudian dibentuk seperti bola, kalau menggelinding ya, semakin lama salju itu akan semakin besar. Nah, snowball effect itu seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada beberapa poin. The first is more user, same as more learners. Jadi as more people use English, more people learn it to join global conversation. Tuh. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris, semakin banyak yang ingin belajar untuk bisa bergabung dalam percakapan global. And then the second one, English is the global lingua franca. Lingua franca ini termasuk bahasa perantara yang mempermudah komunikasi antara penutur bahasa yang berbeda. And then the last one, grow, reinforce its global dominance. Jadi this creates a cycle growth ya that keeps English as the global standard. Jadi menciptakan siklus pertumbuhan. Semakin banyak pengguna, semakin besar kekuatan bahasa Inggris di seluruh dunia. Saya pernah baca salah satu research itu yang menunjukkan bahwa eh, vocabulary bahasa Inggris semakin banyak. Jadi kosakata bahasa Inggris ini berkembang, semakin lama semakin banyak seperti itu. And then next, this one. There are several top spoken language. Jadi bahasa Inggris bukan yang paling banyak digunakan sebagai bahasa ibu, tapi menjadi bahasa yang paling luas digunakan secara global. Nah, yang menduduki posisi pertama adalah English ya. The most top spoken language is English. Ini kalau dalam bahasa Inggris bacanya berapa ya? 1452. 1452. How you say in English? 1,452 billion. Oke, thank you Mas Supriyanto. Jadi bahasa Okay. Inggris ini menduduki posisi pertama dengan speakernya yaitu 1,452 billion. And then the second position is Mandarin. Mandarin ini sebenarnya the largest number of native speaker ya, because the China has huge population. Karena Cina ini memiliki populasi yang besar, jadi kenapa bahasa Inggris ini termasuk yang banyak digunakan ya. Nah, penuturnya ada 1,118 billion. Dia ada di posisi kedua.
Kemudian yang lainnya ada Hindi 602 million, Spanish 548 million, French 272 million, same as Arabic ya. Bengali 272 million, Russian 258 million, Portuguese 257 million, and the last one is Urdu 231 million. Nah, the source from ethnologue. Jadi sumber ini dari etnolog. Etnolog itu sebuah referensi ya, referensi yang mendata semua bahasa yang ada di dunia, bahasa yang hidup ya, bahasa yang digunakan di dunia. Di dalam etnolog itu terdapat informasi tentang jumlah penutur, lokasi geografis, status bahasa, dan klasifikasinya. Nah, biasanya melalui etnolog ini digunakan oleh linguis atau researchers, educators, ya, pendidik, peneliti, atau ahli bahasa dalam membuat kebijakan tentang keberagaman bahasa dan mendukung pelestarian bahasa. Itu yang disebut dengan etnolog. Jadi sumbernya dari etnolog. Nah, setelah ada top spoken language, ada peneliti yang bernama Braj Kachru. Jadi ini profesor linguistik ya dari Amerika Serikat. Dia memperkenalkan adanya three circle of English. Ada 3 lingkaran dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah inner circle. Jadi di dalam lingkaran paling dalam ini ya, ini disebut inner circle. Negara yang menggunakan inner circle adalah UK, USA, AU, NZ, and etc. The speakers is 380 million, atau kita mengenalnya dengan INL, English as Native Language. Kemudian lingkaran kedua yang tengah ini adalah outer circle. Negara yang termasuk di dalam outer circle adalah India, Nigeria, Philippines, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Tanzania, Kenya, non-Anglophone South Africa, and Canada. Speakersnya ada 150 until 300 million. Atau kita mengenalnya dengan ESL, English as a Second Language. And then lingkaran yang paling luar ini disebut dengan expanding circle. Negara yang menggunakan expanding circle, negara yang termasuk expanding circle ya, adalah China, Rusia, Jepang, most of Europe, Korea, Egypt, Indonesia. Nah, Indonesia termasuk expanding circle. Atau negara ini mengenal bahasa Inggris sebagai EFL, English as Foreign Language. Speakernya ada up to 1 billion speaker. Jadi yang dimaksud dengan INL di sini adalah English as Native Language, bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Jadi digunakan oleh orang yang lahir dan besar dalam lingkungan berbahasa Inggris. Sehingga bahasa Inggris ini sebagai bahasa pertama mereka gitu ya, karena lahir menggunakan lahir berada di lingkungan bahasa Inggris sehingga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. And then the second one ESL, English as a Second Language, berarti bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Ini digunakan di negara yang tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, tetapi dipakai secara luas dalam pendidikan, hukum, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari, khususnya negara yang bekas jajahan Inggris tadi yang saya sampaikan. Nah, di dalam konteks pendidikan, jadi ESL learners ya, belajar bahasa Inggris di dalam negara yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Misalnya imigran di AS yang belajar bahasa Inggris di sekolah. And then the last one, EFL, English as a Foreign Language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Negara kita termasuk di negara expanding circle. Jadi bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing. Nah, maksudnya bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibu dan tidak digunakan sehari-hari oleh masyarakat kita. Jadi hanya dipelajari dalam konteks tertentu, misalnya di sekolah, kampus, atau bahkan di kursus ya. Nah, dalam konteks pendidikan, EFL learners belajar bahasa Inggris di negara asal mereka di mana bahasa Inggris bukan bahasa utama masyarakat.
Jadi yang membedakan itu antara INL, ISL, dan IFL. Nah, this one I give you a conclusion ya. Untuk memudahkan belajar dan membaca, saya buatkan tabel di sini. Jadi INL, English as Native Language, language role-nya, jadi bahasa Inggris sebagai first language. Contoh negara ada USA, UK, Australia, and etc. Learning environment natural use in daily life. Biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang bahasanya adalah as a native language ya, sebagai bahasa ibu atau first language. And then yang kedua ada ESL, English as second language. Di English, use as official or second language, digunakan secara resmi di dunia pendidikan, pemerintahan, seperti itu ya. Dan bahasa Inggris berperan sebagai bahasa kedua. Negara yang menggunakan India, Singapura, Nigeria. And then, learning environment, learn in English speaking communities. The last one yang terakhir ada EFL. English as a foreign language. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau hanya digunakan sebagai mata kuliah khusus di dalam dunia akademik, mata pelajaran khusus di dalam eh, sekolah gitu ya. Negara yang menggunakan adalah negara yang termasuk EFL ada Indonesia, Japan, and also Germany. Contohnya tadi banyak di slide sebelumnya ya. And then learning environment, learn in non-English speaking environment. Jadi dipelajari di lingkungan yang bukan bahasa Inggris seperti kita sekarang ini ya. Karena bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibu, bukan sebagai bahasa kedua, tetapi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dari sini maybe teman-teman, do you get the point? Bisa memahami maksudnya ya? Kemudian saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada peta dunia ya. Dan pasti tulisannya sangat kecil sekali ya. Sorry sebentar. Kalau teman-teman bisa melihat judulnya ini adalah EPI 2023 Ranking of Countries and what is regions ya. Jadi EPI ini adalah English Proficiency Index. Coba sebentar, saya bisa ngeklik ini nggak ya? Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat di sini, EPI 2023 ya, Ranking of Countries and Region. Jadi EPI ini adalah English Proficiency Index, indeks kemampuan bahasa Inggris global yang diterbitkan setiap tahun oleh EF, Education First ya. EF ini sebuah organisasi internasional di bidang pendidikan. Nah, di dalam EPI ini ada indeks peringkat yang mengukur kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini ada very high proficiency, kemudian high proficiency, moderate proficiency, low proficiency, and very low proficiency. Kalau Indonesia, kita lihat di sini Indonesia berada di peringkat ke-79. Nah, di sini Indonesia ini termasuk low proficiency. Karena memang bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya di kita ya, bukan sebagai bahasa ibu atau second language. Saya lanjutkan lagi. So, the next slide. Why is Indonesia still in the low proficiency category? Nah, kira-kira kenapa sih Indonesia kok masih termasuk low proficiency? Ada yang mau menjawab?
slide saya sudah berubah ya, yang di why is Indonesia still in the low proficiency kategori ya. Jadi kenapa sih Indonesia ini masuk kategori low proficiency, khususnya di dalam bahasa Inggris? Ada yang mau mencoba? Why is Indonesia still in the low proficiency kategori? Kalau misalkan mau dijawab lewat chat boleh, tidak harus lewat ini apa mikrofon ya. Misalkan mau mencoba lewat chat boleh. Excuse me, Miss. Maybe I can answer. Yes, Miss. Bentar, Miss Yolanda ya, silahkan. Okay. Sorry, my English speaking bad. Maybe English the apa English literally don't use in daily life because English um, English apa ya rata-rata itu apa ya Miss? Ah, Boleh dilanjut dulu rat, rata-rata gimana? Mm-mm. ya rata-rata diajarkan in school and course ya Oke, semacam itu. heeh. Jadi bisa menggunakan English usually gitu ya. Usually Oh, use in course or school boleh. Pakai seperti itu. Oke, thank you Miss Yolanda. Nice answer. Good answer. Ada lagi maybe teman-teman. Nah, ini ada Mbak Kurnia. Fokus pada tata bahasa daripada komunikasi. Motivasi belajar yang rendah juga maybe. Oke, good. Ya. Nah, kadang kita ketika mau komunikasi atau nyoba ngomong bahasa Inggris tuh sudah takut dengan grammarnya ya. Grammarnya benar atau salah. Kemudian takutnya diketawain kalau memang salah grammar. Padahal ya tidak masalah. Kalaupun misal kita komunikasi langsung ya, tanpa memperhatikan grammar itu malah lebih bagus sih. Sehingga kita berani menyampaikan eh, apa yang seharusnya dalam bahasa Inggris. Padahal belum tentu nih ya, kalau misalkan kita takut grammar, teman-teman satu kelas tuh tahu grammarnya juga belum tentu sebenarnya. Tapi yang penting percaya diri aja dan selalu termotivasi untuk mencoba berkomunikasi bahasa Inggris. And then the next answer, thank you Mbak Kurnia, ada Mas Tobias. Because Indonesian people consider English as a foreign language. Ya, karena orang Indonesia berpikir bahwa bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing ya. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu mempelajari. Nah, justru kalau kita bisa bahasa asing itu malah menjadikan nilai lebih buat kita. Tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa asing lainnya juga menjadikan, nilai lebih untuk kita ya. Teman-teman bisa mempelajari, bahasa internasional lainnya seperti Jerman, kemudian Arab, nah, and so on banyak sekali. Mandarin bahkan, ada yang bilang itu Mandarin bahasa tersulit untuk dipelajari, ada yang menyatakan seperti itu. Thank you Mas Tobias, ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya, tidak ada tambahan. So there are several factors contribute to Indonesian low English proficiency. Why is Indonesia still in the low proficiency category? The first is lack of daily practice. English is not widely used in everyday life, which limit opportunities to practice the language regularly. Jadi tadi yang sudah disampaikan temannya ya, karena kita bahasa Inggris bukan atau tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesempatan untuk mencoba itu semakin sedikit. And then the second one, quality and access to English education. There is a disparity in the quality of English teaching, especially between urban and rural area. Jadi masih terbatas di dalam area pedalaman gitu ya. Kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya kemampuan guru, sehingga membuat bahasa Inggris ini tidak banyak digunakan.
Saya pernah tahun lalu berkunjung ke salah satu desa paling ujung di Jawa Timur, katanya begitu. Katanya desa paling ujung. Karena ketika saya ke sana, ya memang jalannya sangat mengerikan ya. Kita harus melewati pegunungan, jadi jalannya cukup hanya satu jenis mobil Fortuner seperti itu, dan di kanan ada jurang, di kiri ada tebing, atau bahkan kebalikannya, di kiri jurang, di kanan tebing. Jadi memang, eee, tempatnya itu sangat jauh dari kota. Itu untuk skala SD, sekolah dasar ya. Jadi sekolah dasarnya tuh untuk menuju ke daerah tersebut, harus melalui jalan yang seperti itu, lewat jurang, lewat tebing, dan cukup jauh juga dari kota. Bahkan dari tingkat SD mau ke SMP, masyarakatnya itu harus menempuh sekitar 17 kilometer. Jadi cukup jauh ya. Nah, ketika saya ke sana, kalau di kota itu kelas 3 sudah mempelajari bahasa Inggris. Bahkan, menghitung angka saja sudah lancar ya dalam bahasa Inggris ya, 1 sampai 10, ratusan, itu sudah lancar. Tetapi kalau di sana kurang lancar, ya karena memang akses khususnya ke bahasa Inggris ini sangat kurang. Kemudian kemampuan gurunya juga kurang. Bahkan salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk memotivasi siswa itu juga kurang berkembang di sana. Jadi memang di dalam dunia pendidikan itu khususnya sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, media pembelajaran ini memegang peranan penting untuk memotivasi siswa. Bahkan di skala universitas juga diperlukan media pembelajaran yang cukup menarik, sehingga mahasiswa bisa mempelajari materi dengan cukup senang ya, seperti itu. Jadi memang quality and access to English education itu kurang di khususnya negara Indonesia. And then the next one, inconsistent curriculum changes. Jadi frequent changes in the national education curriculum lead to instability in English teaching method and learning continuity. Pasti teman-teman tahu ya, ada perubahan kurikulum selama ini mulai dari kurikulum K13 2004 atau apa itu ya. Nah, itu perubahan kurikulum itu mempengaruhi English teaching method juga dan learning continuity-nya juga. And then the next one, influence of mother tongue. Indonesia linguist diversity can affect how students learn and pronounce English, especially in region where local language dominate daily communication. Memang mother tongue kita bukan bahasa Inggris ya, mother tongue kita maybe bahasa Indonesia. Dari lahir kita ngomong bahasa Indonesia ya, keseharian ngomong bahasa Indonesia, sehingga bahasa Inggris ini bukan sebagai bahasa ibu, tetapi as a foreign language. And then the next one, limited exposure to English media and culture. Jadi terbatas ya. Low consumption of English language media such as film, books, and news ya reduce opportunity for learners to immerse themselves and develop language skill naturally. Keterbatasan dalam mengakses film, buku, berita yang berbahasa Inggris. Itu beberapa alasan why is Indonesia still in the low proficiency category. And then this is the next one, the 4 English skill. Jadi ada 4 skill dalam bahasa Inggris itu ya. Yang pertama adalah speaking dulu ya. In speaking, expressing ideas and thoughts clearly and confidently in spoken English. Jadi di dalam speaking ini kita bisa mengekspresikan ide, pikiran secara jelas ya dan percaya diri dalam bahasa Inggris. And then the next one is reading. In reading, comprehending written text. Jadi hubungannya dengan membaca. And then writing. Writing is producing clear and correct written English for communication.
menulis bahasa Inggris sama halnya dengan speaking ya, ada formal dan informal. Tinggal disesuaikan konteksnya dan disesuaikan pemilihan katanya. Kalau untuk formal seperti apa, informal seperti apa. And then the last one is listening. In listening, understanding spoken English in conversation, memahami what is komunikasi, komunikasi bahasa Inggris sehingga kita bisa mendengarkannya dengan baik gitu ya. Understanding spoken English, memahami apa yang disampaikan dalam bahasa Inggris, khususnya dalam conversation, percakapan, kuliah, atau bahkan media. Nah, di skill, jadi keempat skill ini interconnected, saling berhubungan, dan all important for effective communication in English. Sangat penting dalam komunikasi berbahasa Inggris. Biasanya, language learning focuses on developing all four together. Dalam mempelajari bahasa, perkembangan keempat skill ini perlu dipelajari, mulai dari speaking, writing, listening, sampai pada readingnya. Jadi kita tidak hanya fokus ke speakingnya saja. So, how to improve English speaking skill? Jadi bagaimana sih kita meningkatkan kemampuan speaking skill ya, kemampuan speaking berbicara, karena memang yang kita pelajari adalah English conversation. Sehingga bagaimana bisa meningkatkan kemampuan berbicara tanpa mengabaikan ketiga skill lainnya, tanpa mengabaikan skill writing, listening, reading, seperti itu ya. Nah, so how to improve English speaking skill? The first is speak English to practice and improve. You can talk to yourself in English as you go about your day. Jadi di dalam bahasa Inggris itu teman-teman yang pertama talking to yourself in English help you practice thinking and speaking the language naturally. Teman-teman bisa mencoba untuk berbicara dengan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Sehingga bisa membantu melatih cara berpikir dan berbicara secara alami. Bisa mencoba kosakata dan struktur kalimat baru tanpa merasa malu atau takut salah ya. Jadi abaikan pemikiran takut salah grammar dan sebagainya. Jadi misalkan teman-teman mau berbicara pada diri sendiri bahwa saya akan belajar bahasa Inggris pada jam 7 malam begitu. Nah, coba di dalam diri sendiri itu eh, berpikirnya menggunakan bahasa Inggris ya. Di dalam diri biasanya pakai bahasa Indonesia, coba diganti bahasa Inggris. I will study English at 7 p.m. Nah, saya akan memasak makanan malam saat ini, misalnya gitu. Saya akan masak makanan malam saat ini juga. I'm cooking I'm cooking dinner now. Jadi saya akan memasak makanan malam saat ini. Jadi pemikiran-pemikiran dalam diri itu coba diganti memakai bahasa Inggris. Itu salah satu caranya. And then the next one, look for opportunities to chat in English with people you meet. Teman-teman bisa mencoba dengan simple greetings like hello, how are you? Or you can ask another question such as where are you from? Seperti itu. What is your hobby? Where do you live? Nah, coba mulai melakukan percakapan dari hal sederhana dulu saja. Maka lama-lama akan meningkat kemampuannya. And then the last one, practice, practice, and practice. Jadi kesemuanya itu ya, you have to consistent practice as the key to mastering any language skill. The more you speak English, the more fluent and confident you become. Semakin sering teman-teman untuk berbicara ya, semakin sering berbicara bahasa Inggris, semakin lancar dan percaya diri nantinya. Kesemuanya itu kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan.
Latihannya harus konsisten sehingga bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Atau bahkan belajar bahasa apapun sebenarnya kuncinya adalah practice and consistent, latihan dan konsisten. Nah, there is what is tips ya? It's okay to make mistake. That's how you learn. Jadi tidak masalah membuat kesalahan. Itu tandanya kita sedang belajar. Seperti itu. And then next about what is one? Sebentar. Watch movie in English ya. Ada di sini yang hobinya menonton movie. Yes, I am. Yes, ma'am. Yes, Nah, miss. pasti semuanya hobinya nonton movie ya. Cuman saya pengen tahu movie-nya apakah movie bahasa Inggris? Iya. The last I watched it is Maghrib 2, Bu. Oh, Maghrib 2. Oke, Mas Supriyanto nontonnya itu ya. And then kalau Mas siapa nih? Mas Rivaldan? Drama, but the last movie is what's called Korean. Sinetron. Havoc. Oke. Saya kira ini ya, karena senangnya nonton Korea ya, jadi terakhir yang dilihat adalah Korean movie. Kalau Mbak Yolanda, movie yang biasa ditonton apa nih? Oh, Annie, Bu. Oke. Mas Tobias, Action action? sama gore. Oke. Tapi ini ya dalam bahasa Inggris ya. Actionnya dalam bahasa Inggris atau action bahasa Indonesia? Inggris. Bahasa Inggris, oke, good. Nah, jadi itu salah satu caranya. Teman-teman misalkan hobinya adalah watch movie. Nonton movie, kemudian pergi ke bioskop ya. Salah satu cara bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan menyukai apa yang melakukan apa yang kita suka gitu ya. Misalkan saya suka nonton movie. Nah, movie-nya adalah movie yang berbahasa Inggris. Itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Mungkin di awal pakai subtitle, kemudian lambat laun subtitlenya dihilangkan gitu ya. You can try to identify words that sound very informal and search them up in academic literature. Teman-teman bisa coba mengidentifikasi dulu kata yang terdengar sangat tidak formal dan mencarinya di dalam eh, literatur akademik. Karena biasanya melalui movie ini percakapannya itu percakapan keseharian gitu ya, kesehariannya di western sana. Nah, this help you learn how English is used in real life versus in professional setting. Jadi membantu mengetahui bagaimana sih menggunakan bahasa Inggris di dalam kehidupan nyata dan di dunia profesional. Ada beberapa kata-kata yang mungkin terdengar informal di dalam movie. For example, gonna, wanna ya. Saya tulis di chat. Kadang yang sering digunakan seperti ini, gonna, wanna. Nah, ini sebenarnya singkatan gonna itu going to, wanna, want to. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh kata yang biasa digunakan atau sering banyak digunakan dalam situasi informal. Singkatan-singkatan ya, disingkat going to menjadi gonna, want to menjadi wanna. Nah, jadi bisa memahami perbedaan bahasa informal dan formal sehingga membantu teman-teman berbicara dengan tepat sesuai situasi. Misalkan saya mau mengadakan meeting secara formal, berarti pilihlah kata-kata yang sesuai untuk acara meeting dan formal. Atau saya mau bertemu teman untuk diskusi proyek perkuliahan, berarti memilih kata-kata yang konteksnya informal.
And then the next one, immerse yourself in English language news. Try to read a wide variety of English language newspaper, including broadsheet, magazine, and tabloids. Teman-teman bisa memulai membaca berita dalam bahasa Inggris atau menonton berita ya dalam bahasa Inggris. For example, CNN, BBC, atau membaca New York Times ya, Broadsheet Time Magazine, The Sun Tabloid to see the differences using of English. Dengan melalui immerse yourself in English language news ya, dengan memahami atau membaca bahasa Inggris melalui berita, teman-teman bisa improve your vocabulary, meningkatkan kemampuan vocabnya, kosakatanya, understanding of various writing style, mengetahui perbedaan atau berbagai macam gaya penulisan ya. Broadsheet usually have formal language and cover serious news seperti itu. Magazine often include feature articles and opinion. Tabloid use simpler language and focus on entertainment. Nah, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. By exploring all these, you get exposes to different English level and topics. Jadi dari gaya tulisan yang berbeda ya, dari broadsheet, dari tabloid, dari magazine itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Jadi dengan membaca semua jenis itu, teman-teman akan terbiasa dengan berbagai tingkat bahasa Inggris dan topik yang beragam. Atau bahkan justru ini, ketika membaca artikel penelitian, cobalah menggunakan artikel penelitian berbahasa Inggris. Nah, itu gaya yang dipakai juga sangat berbeda. Kalau untuk penelitian biasanya ada istilah-istilah dalam research, nah itu akan menambah kosakata teman-teman. And then the next one, have conversation in English. Utilize English interactively and practice your own speaking skill. Speak to yourself in the mirror or videotape yourself. Teman-teman bisa merekam gitu ya, menggunakan bahasa Inggris secara interaktif, berarti aktif berbicara, bukan hanya mendengar atau membaca. Nah, caranya yang paling efektif adalah berlatih berbicara dengan berbicara sendiri di depan cermin, in the mirror, or videotape yourself, atau merekam diri sendiri dengan menggunakan your smartphone. Nah, cara ini membantu teman-teman untuk mengevaluasi apakah pengucapan, kemudian gesture, fluency sudah cukup bagus. Jadi setelah direkam, kemudian kita tonton, kita evaluasi mana yang harus diperbaiki, sehingga rasa percaya diri kita akan meningkat. The more you use English out loud, the more natural and confident you will become. Semakin banyak kita menggunakan bahasa Inggris, maka akan semakin terlihat alami dan percaya diri nantinya. And then the next one, bisa juga menggunakan you speaking apps. Ada banyak sekali aplikasi berbicara yang bisa teman-teman download ya atau akses. Yang pertama adalah try apps like Elsa Speak, Cake, or Duolingo Speaking. This help with pronunciation, fluency, and confidence. Menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Elsa Speak, kemudian ada Cake, ada Duolingo Speaking, dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Jadi beberapa aplikasi ini menyediakan latihan interaktif yang fokus pada pengucapan agar terdengar lebih alami, kemudian akan memberikan latihan ya. Saya pernah mencoba Duolingo ini. Jadi di situ ada listeningnya ada, kemudian speakingnya juga ada, grammarnya ada ya. Jadi keempat skill ini benar-benar diasah melalui aplikasi tersebut. Nah,
Melalui tools ini membantu improve your pronunciation, fluency, and confidence. Karena kita harus uh, berbicara sesuai dengan apa yang kita dengar. Jadi listeningnya dapat, speakingnya juga dapat. You can practice anytime, anywhere, ya, kapanpun, dimanapun, even for just a few minutes a day, atau bahkan hanya beberapa menit sehari, itu sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Create for self-paced learning and daily English speaking practice. Ya, intinya itu. Kita tetap harus belajar walaupun hanya beberapa menit tentang bahasa Inggris. And next, don't forget to have fun while you learn. Ini sangat penting sekali ya. Remain motivated and enjoy the process of learning a new language. Find ways to include entertainment into your academic. For example, word games, listen to music, atau watch a movie. Teman-teman bisa mix study with fun activities. Sambil belajar, sambil melakukan aktivitas yang menyenangkan. For example, watch movie tadi ya, teman-teman yang suka nonton movie, kemudian play word game, listen music, atau bahkan ada yang suka membaca buku berbahasa Inggris. Nah, itu juga sangat membantu ya. The more you enjoy, the more you will want to keep going. Semakin teman-teman menikmatinya, maka akan semakin ingin terus belajar ya. Jadi harus tetap semangat dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui berbagai cara yang menyenangkan sesuai dengan hobinya teman-teman. Well, this one several vocabularies here. Jadi ada beberapa vocabulary yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini. Mulai ada memory, retention, short term, long term, communication, globalization, opportunities, and also language. Kira-kira kalau memori ini artinya apa? Memori pasti artinya memori ya. Kemudian kalau retention, boleh lewat chat. Kalau misal mau menjawab, Miss. silahkan Mas Suprianto. Ini artinya gitu ya, Bu? Ya, artinya aja. Hai. Memory means ingatan. Mm-mm. Retention is I don't know. Okay deh. Never mind. Hai. And then, Short term is jangka pendek. Long term jangka panjang. yes. Communication is komunikasi. Mm-mm. Globalization is global. Ya, globalisasi. Hai. Opportunity is kesempatan. Language bahasa. Oke, thank you. Jadi memori ingatan atau memori ya. Memori bisa diartikan memori. Jadi termasuk kata serapan memori dari bahasa Inggris memory. And then retention. Oh, maybe ada yang mau menjawab retention ini apa kira-kira? Penyimpanan. Penyimpanan atau daya ingat gitu ya. Kemudian short term, jangka pendek, long term, jangka panjang, communication, komunikasi, globalization, globalisasi. Biasanya yang berakhiran shin adalah si gitu ya, termasuk kata serapan juga. Communication, komunikasi, globalisasi. And then ada opportunity, kesempatan. And then language ini bahasa. Nah, itu untuk the introduction of conversation. Jadi kenapa bahasa Inggris itu banyak digunakan, penting, dan sebagainya. Maybe ada yang mau disampaikan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita foto dulu saja ya di pertengahan perkuliahan. Saya khawatirnya nanti kalau di akhir udah mulai ngantuk, jadi nggak bisa foto. Baik, teman-teman silahkan diaktifkan kameranya yang bisa mengaktifkan kamera ya.
Ada yang mau mengaktifkan lagi? Tidak ada. Sorry ma'am, permission to turn off the camera because oke. Mas Fadio ya, selamat bekerja. Oke, ini saja berarti ya. Well, kita mulai. Oh, baru ada yang masuk juga nih. Oke. 1, 2, 3 kita capture bersama. 3, 2, 1. Oke, good, thank you. Saya lanjutkan. Sebentar, saya cari dulu. Kalau misalkan mau minum boleh loh teman-teman ya. Mau minum kemudian sambil nyamil is okay, nggak masalah. Okay, Miss. Saya ini bisa bikin breakout room nggak ya? Coba saya cek dulu ya. Kalau saya sebagai hostnya seharusnya bisa breakout room. Sebentar. Oke. Nah, setelah ini teman-teman akan saya bagi menjadi 3 saja sepertinya ya. Saya mau bagi menjadi 5, saya khawatir banyak yang tidak aktif. Saya bagi 3. Jadi nanti ada 5 students in one room. I will share this one sebentar. Nah, I have several case study here. Jadi ada beberapa case study, nanti teman-teman bisa diskusi bersama rekan satu timnya ya. The first case is English in business presentation. The situation is you are a key member of startup team preparing to pitch a business ideas to foreign investor. Since effective communication is crucial, especially when presenting financial data and business strategies, this assignment will help you develop confidence in speaking English for business presentation. Please discuss how can speaking skill be improved before the presentation, and then what are the best technique for speaking confidently in front of a foreign audience. And then the last one, what strategies can be used to simplify language while maintaining professionalism and clarity. Jadi ada 3 poin nanti yang harus didiskusikan bersama timnya ya. Itu untuk case pertama. And then case kedua, English in business negotiation. The situation is your team works for an import-export company and needs to negotiate a contract with a business partner from the UK. However, there are language barriers and cultural differences in communication. Jadi di saat komunikasi ini ada tantangan tersendiri ya, yaitu perbedaan kebudayaan juga. What strategies can make English negotiation more effective? What preparation are necessary to ensure smooth communication despite language barrier? How can cultural differences in international business communication be understood and managed? Itu case kedua. And then case yang ketiga, English in networking and socializing. The situation is economic and business student attend an international conference where they must interact with participants from different countries. However, they feel awkward speaking English, especially during networking session. Please discuss how can conversation be built naturally and confidently in English. What technique can help with small talk at business event? And last one, what are common mistakes in informal English communication and how can they be avoided? Ada 3 yang harus didiskusikan juga. Jadi yang termasuk tim pertama, sebentar saya coba dulu breakout room. 3 breakout room. Ini saya buat assign automatically ya. Jadi saya tidak menyeting teman-teman nanti masuk di mana, tapi secara otomatis akan terbagi. Nah, ini ternyata room 1 ada Mbak Afril, Mas Fadio, Mbak Kurnia, Mas Supriyanto, dan Mbak Zahra. Berarti Q1 ya. Q1 itu tadi yang ini. And then di room 2 ada Mbak Fauzia,
Mas Rafli, Mas Rivaldan, and also Mas Tobias. Case 2-nya ini tentang business negotiation. And then di room 3 ada Mas Andre, Mbak Fariska, Mbak Sekar, and also Mbak Yolanda. English in networking and socializing. Nah, nanti saya akan jalan-jalan ke masing-masing room ya. Teman-teman, please discuss and solve the question. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nanti kalau sudah berdiskusi, kita kembali ke main room, kemudian menyampaikan apa saja hasil diskusinya ya. Jadi untuk join itu di bagian bawah ada join the breakout room. Nah, ini yang dari room 1 sudah kembali ya. Ternyata ada beberapa teman masih berdiskusi. Jadi kita tunggu saja dulu ya. Well, okay, there are 10 students. Nggak apa-apa, kita sambil jalan ya, teman-teman. Well, let's present your discussion, the result of discussion. From the first group, silahkan ada siapa? Okay, Miss. Do you want to Um, use slide share? Mau share something? Maybe no. Oh no, oke. Kalau tidak berarti saya Is it? tidak perlu stop share ya. Yes. Silahkan Mas Supriyanto. First of all, I would like to introduce my team. I come from first team. There are Mbak Zahra, and then Mbak Afril, and then Mbak Kurnia, and then Mas Fadio, and me. And from the first team, the case is English in business presentation. The situation you are okay. Is it necessary to read this situation, Miss? I don't think so, jadi tidak perlu sepertinya ya. It's okay. Okay. From the discuss, we make a decision. The first point is how can speaking skill be improved before the presentation is for the first point is we understand about the material from the presentation itself, and then we are looking for more vocabulary about the material from the presentation itself. And then we are following the public speaking trainee, or maybe we are looking for the reference, how the way to make a good presentation. That's the point 1. And then the second point, what are the best techniques for speaking confidently in front of foreign audience? From my team, make a decision. The first decision is we should be trying to speaking with our friends, and then we try to make a presentation in front of the mirror, or maybe we make a video to evaluation what we are good enough or not, like that. And then the third point is what are the best techniques, what strategies can be used to simplify language while maintaining professionalism and clarity. My team make a decision. The first is
we are make some of point from the presentation, and we use the to the point sentence, and we don't use the unuseful sentence. The most point is to the point. That's it. And then the second is we are when the presentation we are use the frasa sentence, active sentence. Um, that's for our presentation more easy listening or easy understanding, and then our presentation is not flat. For example, like we are use the sentence and the frasa is like, first I will explain blah 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 blah, and then next let's look at blah 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 blah. That's my team decision, Miss. Thank you. Oke, thank you Mas Supriyanto's tim ya. I agree with you. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan ya. You can practice, train yourself with your friends, and then record yourself. Jadi direkam dulu presentasi, kemudian dievaluasi, and then use phrases or maybe like conjunction sentence ya. Menggunakan conjunction untuk menghubungkan kalimat satu dan berikutnya. And you can also use visual aids. Jadi bisa menambahkan atau memanfaatkan visual aids ya, supaya membantu memperjelas presentasi. Bisa berupa gambar atau diagram. Nah, itu yang dinamakan visual aids when you do presentation. Okay, good. Thank you for the discussion result ya, Mas Supriyanto. And then the second group kedua, tadi ada siapa ya? Mas Rivaldi, siapa? Sorry saya lupa. Ya, oke. Silahkan Mas Rival. Ini share screen boleh kah? Boleh, saya stop Oh, share dulu ya. baik, Bu. Silahkan. Good night, Mom, and everyone. I will explain about English in negotiation. Number one, we must prepare. What strategies can make English negotiation? Understand your goals and limitation. Know what you want to achieve and how far you are willing to compromise. Number two, master specific vocabulary. Learn terms or jargon relevant to take to the negotiation topic, like win solution, mutual benefits, term and condition. Number three, research the other party, know their positions, needs, and culture, if different, especially in cross-cultural negotiation. Number two is Mas Rivaldan. It may be. Okay, thank you, Mr. Tobias. Okay, number two, what preparation are necessary to ensure smooth communication despite language barrier? To ensure smooth communication with partner from other country despite language barrier, we need to do some preparation by using a translation tool such as a Google Translate to help understand the conversation. Create a simple and easy to understand communication material, and use image or visual if necessary. Involve a translator or a friend who can speak two languages.
practice before the meeting is also important to be more confident. Most importantly, be patient, polite, and open the difference. In this way, communication can still run smoothly. And slide. Number 3. Number 3, can we explain, Miss Fauzia? Okay, number 3. How can cultural difference in international business communication be understood and managed? Number 1, learn the other person's culture. Get to know their values, norms, and communication styles. 2, use a framework like Hofstede to understand difference. And number 2, adapt your communication style. High context cultural Asia tend to be indirect. Low context culture Western are more direct and explicit. Number 3, listen and observe carefully. Pay attention to body language and tone of voice. Clarify anything that is unclear. Number 4, use simple, clear language. Avoid idioms and slang. Actively confirms understanding. And number 5, show respect and flexibility. Respect different in custom and practice. Be willing to adapt and compromise. Okay, are you finished, Mbak Fauzia? Finish, Miss. Okay, good. I agree with you. So before doing negotiation, you have to prepare ya, do preparation. Karena memang melakukan persiapan itu sangat penting. And also tadi temannya menyampaikan what is cultural understanding ya, memahami budaya negara tersebut. Cultural awareness training, jadi pelajari etika, nilai budaya, dan norma komunikasi di negara partner kita, negara mitra kita. Karena memang berbagai negara pasti memiliki culture yang berbeda-beda. For example, Jepang, Jerman itu negaranya selalu on time ya, menghargai waktu, punctuality. Punctuality ini tepat waktu. Nah, you can also learn key business vocabulary. Teman-teman boleh atau bisa mempelajari istilah-istilah kosakata dalam dunia bisnis. Tadi disampaikan juga siapa? Linguis atau ahli budaya Belanda ya tadi. Hofstede ya. Hofstede ini seorang ahli budaya berkebangsaan Belanda, profesor Belanda tentang dimensi budaya. Jadi Hofstede say that some 6 dimension, power distance, kemudian apa individualism, collectivism. Ya seingat saya itulah itu tentang masculinity, maskulin ya, feminitas biasanya seperti itu. Budaya-budaya di Eropa. And then thank you for the presentation, Mas Tobias Tim ya. The last group, Dera, Mbak Yolanda, and then Mbak siapa tadi ya? Sorry, saya lupa sebentar. Tim kedua tadi belum saya catat namanya. Ada siapa? Mas Tobias, and then Mas Rivaldan, Mbak Fauziah tadi ya? Oh iya, Fauziah. And then siapa lagi, Mas? Mas Rafli. Mas Rafli. Berempat ya? Ya, Oke, thank you. The last one. Silahkan Mbak Yolanda. Okay, ma'am. Good evening, Miss and everyone. Good We evening. will explain our presentation. Kak, okay, Kak Farista. Okay. The first, my group member are
Fariska, me, Sekar, and Andre. And first, Sekar, can you explain your answer? Okay. First, how can conversation be built naturally and confidently in English? First, mulai dengan simple greetings like Hi, I'm Sekar. Nice to meet you. And and second is smiling and maintaining eye contact untuk menunjukkan ketertarikan. Dan yang ketiga, practice regularly to build fluency and nervousness. Okay, and second question, what techniques can help with small talk at business event? The first, use light topic such the food or the event itself. And second, practice active listening. So interest by nodding or asking follow-up the question. And two, use follow-up question to keep the conversation going. Okay, And number three. three, what are common mistakes in informal English communication and how can to be avoided? Number one, being too formal and use a more relaxed tone and don't focus only on what you want to say, really listen to the other person. Thank you, Miss. Okay, Yola. thank you, Mbak Yolanda's team ya. I agree with you. You can start with simple greeting. Jadi start with simple openers. Hi, how are you? Enjoying the event so far? Nah, seperti itu. Good morning, good evening. Itu sapaan, memulai dengan sapaan yang sangat simple dan hangat ya. And then smile, maintenance eye contact to show interest. Nah, itu juga sangat penting about our gesture ya, eye contact. Use light topics such as the food or the event itself ya. I agree with you. So, what technique can help with small talk at business event? Maybe you can ask about what is makanan traditional food there, or about the event itself. Atau bisa juga, intinya teman-teman use safe topic, menggunakan topik-topik yang aman, maybe about the weather, cuaca gitu ya, perjalanan ke tempat acara, menggunakan apa, naik apa. Nah, and then practice active listening. Use follow-up question to keep the conversation going. Ya, saling give a feedback, question answer gitu. Nah, jangan lupa body language juga sangat penting untuk berkomunikasi di dalam small talks ya. Senyum, eye contact, smile, gesture. Nah, itu sangat penting. And then common mistake being too formal and use a more relaxed tone. Yes, bisa juga. Dan focus only on what you want to say, really listen to the other person. Jadi tetap mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh lawan bicara. And also maybe sometimes karena sudah terlalu dekat berbicara maybe ya, ada yang keceplosan menggunakan slang, using slang. Nah, itu sangat tidak baik ketika komunikasi yang seharusnya formal ya. Jadi avoid slang for formal communication. And then don't speak too fast. Sebenarnya kita tidak harus berbicara bahasa Inggris yang terlalu cas-cis-cus gitu ya. Lurus terus tanpa hambatan seperti kereta cepat. Nah, tidak harus seperti itu. Yang penting bahasa kita ini mudah dipahami, clear language, clear pronunciation. Jadi dengan pronunciation yang cukup jelas sehingga bisa dipahami. Nah, I will write some word here. So how do you pronounce it? Kira-kira teman-teman bagaimana mengucapkannya? The first word here. Di chat ya, bisa dilihat di chat. Ada yang mau coba bagaimana membacanya? Focus. Oke, Mas Tobias ya.
This is, you say focus, not focus atau fokus in bahasa Indonesia, but this one is focus. And then the second one, how do you read this word? Bagaimana? Business. Oke, good Mas Rivaldan, bisnis. Sama ketika kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia, bisnis. And then ada lagi, Even. Mbak Sekar ya. Yeah. You have to read this one is event. Nah, kalau ini baru event. Yang terakhir event, yang atas event. Itu sedikit tambahan untuk hari ini ya. Nah, any question maybe teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Mudah-mudahan tidak lelah untuk belajar ya. Biasanya kalau belajar bahasa Inggrisnya ada yang capek, ngantuk dan sebagainya. Do you want to share or say something? Tidak ada. Sebentar, breakout room saya nih kok. Oke. Vadio ini masih nyantol. Dan saya tidak bisa mengembalikan ke sini. Ya sudah, it's okay. Oh, Mas Vadio padahal sudah di main room sini ya? Oh, cuman di breakout room tadi tidak terassign. Well, never mind. Baik, teman-teman, kalau memang tidak ada yang disampaikan dan tidak ada yang ditanyakan, thank you everyone ya. I'm very happy because you are very active. You give good participation and also thoughtful discussion. Saya sangat senang sekali ternyata teman-teman ini aktif berdiskusi. Kemudian juga bahasa Inggrisnya bagus ya. Cuman maybe harus, you have to feel more confidence, harus lebih percaya diri. Nah, kita berdoa dulu sebelum menutup perkuliahan pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Baik, thank you everyone. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan kebaikan untuk ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you. Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you, Rivaldan and friends.